Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu teman-teman semuanya. Alhamdulillah semoga dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan segala aktivitas hari ini mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Amin. Kita akan lanjutkan materi persiapan kita menuju distributor. Untuk tema hari ini atau tema kali ini, kita akan membahas alasan kenapa Bapak Ibu teman-teman semuanya harus menjadi distributor. Ya, itu jadi hal yang memang harus dimengerti. Kenapa? Karena orang bertindak biar makin semangat, biar makin termotivasi, biar mau bekerja keras mati-matian kayak gitulah. Dia butuh alasan kan, misalkan kayak inilah contohnya. Misalkan kita seharian belum makan, lapar gitu kan, pasti kita berusaha untuk saya kalau nggak makan mati ini gitu kan, misalkan gitu ya. Ya mau nggak mau kan harus gerak kan, harus mencari rezeki gitu kan, mencari makan lah paling nggak kan gitu. Nah dari situlah kita juga butuh alasan ketika kita mau menjadi target atau kita menargetkan menjadi distributor. Kita butuh alasan kenapa kita harus menjadi distributor. Nah, saya sudah rangkum poin-poinnya. Seperti biasa, saya sudah rangkum di sini. Nanti akan saya tampilkan gambarnya di grup juga. Jadi tinggal nanti cocokkan gambar dengan penjelasan saya, gitu ya. Nah, kita mulai langsung ya. Bismillah ya. Yang pertama, alasan kenapa Bapak Ibu teman-teman harus menjadi distributor. Yang pertama adalah harganya paling rendah. Bapak Ibu teman-teman dapat harga belanja itu paling rendah, 15.000. Apakah ada di bawah lagi? Tidak ada, kecuali produsen. Kalau produsen kan beda lagi. Kita distributor beda levelnya gitu kan. Kita nggak mikir bagaimana produksinya, kita nggak mikir bagaimana biaya produksinya gitu kan, kita nggak pikir gaji karyawan gitu kan. Kita udah enak ini, kita udah dapat harga paling rendah dengan diskonnya. Kalau di distributor itu 50%. Kalau harga normal 30.000, berarti kita beli ke pusat itu hanya 15.000. Murah banget kan gitu kan. Jadi itu keuntungan pertama ketika kita jadi distributor. Dan memang dengan sistem bisnis yang modelnya itu adalah kemitraan atau mungkin jaringan, ada reseller, agen, distributor, Bapak Ibu harusnya ambil yang paling tinggi. Apa itu? Distributornya. Makanya ketika saya pertama kali jualan itu saya nggak target agen, terlalu mudah agen gitu. Dalam artian terlalu mudah dan terlalu sedikit untungnya. Saya maunya distributor aja gitu kan. Karena apa? Kan distributor mau dilempar kemanapun tetap untung gitu kan. Nah ini ada saya berikan gambaran. Yang kedua adalah profit paling banyak. Kenapa saya bilang profit paling banyak? Lihat ya. Jadi di sini profit distributor itu paling banyak ya. Kenapa? Kalau dijual ke end user, itu atau kita ke konsumen langsung, itu harganya bukan harganya, kita untungnya 15.000. Jualan apa zaman sekarang kalau untung 15.000? Jualan baju ya, tapi baju harganya berapa? Baju harganya 100.000, untungnya 10.000. Harga produk dengan keuntungan jauh kan gitu kan. Jadi orang mau keluar uang 100.000 itu kan susah. Tapi kalau orang keluar uang 30.000 itu kan lebih gampang. Karena apa? Lebih murah gitu kan. Orang beli produk kita dengan harga murah dan kita tetap untung banyak. Itu yang harus dicatat. Itu yang saya sadari di awal dan saya yakin pasti ini akan besar. Ketika itu memang belum ada yang jualan, tapi saya yakin, saya pede ini produk bakal gede gitu kan. Beneran sekarang udah gede kan. Sekarang kita udah punya distributor banyak kan gitu. Nah, ini kesempatan selanjutnya Bapak Ibu untuk tahu bahwa profitnya segede ini loh. Kalau dibandingkan dengan produk lain itu jauh. Dengan kita harga jual yang murah tapi untung besar. Nah, itu.
Kalau jualan baju, mungkin jualan baju, jualan panci itu kan harganya tinggi, untungnya segitu aja ya 10.000, 20.000. Nah kita jualan 30.000 tapi untungnya 15.000. Itu. Itu yang jadi saya semakin yakin dan semakin pengen mengejar karena untungnya gede banget. 50%. Dan produknya pasti laku, pasti laris. Karena produk susu itu semua orang pasti suka. Apalagi kita nanti ada produk yang strawberry akan segera keluar tapi belum tahu kapan tanggalnya. Kita nanti ada yang susu saset juga akan keluar tapi belum tahu tanggalnya. Sudah ada rencana, jadi tinggal kita tunggu aja. Kalau pas nanti jadi distributor sudah clear, terus keluar produk yang strawberry, keluar produk yang saset, tentu lebih enak lagi kita jualannya gitu kan. Nah ini kalau ke end user, ke konsumen langsung, untungnya 15.000 per boxnya. Kalau ke reseller beli ke kita, itu kita untungnya 7.500 per box. Jadi misalkan reseller beli ke, kalau misalkan gini, saya kan punya reseller banyak nih. Reseller saya beli 10 ke saya untungnya dari 10 ini, dari reseller saya yang beli 10 ini, untung saya adalah 75.000. Dan rata-rata reseller pasti belinya 10 tiap hari, ada orderan 10 tiap hari, minimal 1 reseller. Kalau misalkan dalam sehari ada 2 reseller aja yang beli ke kita udah untung berapa? 75 dikali 2 itu 150.000 hanya dari 2 reseller yang beli lagi ke kita. Dan pasti reseller beli lagi, karena apa? Mereka juga jualan dan mereka juga dapat profitnya, pasti mereka belanja terus ke kita, apalagi dengan fasilitas yang kita lengkapi gitu kan. Itu yang harus dipikirkan. Yang ketika agen beli ke kita, itu kita dapat untung 3.000 per pieces-nya. Jadi misalkan Bapak Ibu sekarang agen, distributornya kan saya. Jadi kalau setiap pembelian 100 pieces itu saya dapat untung 300.000. Enak enggak? Padahal kalau dalam sebulan itu rata-rata kalau agen belanja lagi ke saya itu hampir 10 sampai 15-an. Agen belanja 100. Tinggal dikali berapa itu? 300 dikali 15 berapa itu? Kok bukan 15? Kita hitung 10 aja ya biar gampang. 300 dikali 10 berarti 3 juta. Hanya dari pembelian agen. Sedangkan saya punya tim agen, saya ada tim reseller, saya juga jualan langsung gitu kan. Tinggal ditambah-tambah aja kan. Dari agen dapat berapa, dari reseller dapat berapa, dari penjual langsung dapat berapa. Banyak itu. Dan faktanya Bapak Ibu teman-teman, saya sangat bersyukur. Walaupun hanya jualan susu, tapi saya dapat profit yang banyak. Dan saya dapat saudara, saya dapat jaringan gitu kan, relasi, mitra-mitra itu terutama sangat banyak se-Indonesia kan gitu. Nah ini saya sedikit bukakan internal saya ya. Jadi kalau saya sendiri insya Allah dan alhamdulillah tiap bulan itu pasti dapat 10 juta lebih dari jualan susu saja. Kok bisa ya? Saya dulu kalau kerja di kantor sebulan cuma dapat 2 jutaan lah gitu kan. Sekarang saya bangun bisnis hanya jualan susu tapi bisa dapat 10 juta tiap bulan. Itu minimal. Itu belum bonus-bonus lainnya kan gitu kan. Dan saya juga sering kasih reward ke teman-teman mitra, itu juga sering banget gitu kan. Kok bisa gitu ya? Saya jadi juga heran kok bisa. Ketika itu saya memang niatan saya pengen besar dan bisa membesarkan orang lain gitu kan. Alhamdulillah dari situ mulai terbuka, pintu rezeki dibukakan untuk kita didekatkan dengan mitra-mitra yang baik, dapat pembeli-pembeli yang mereka senang beli lagi ke kita kayak gitu. Nah kita harus mengusahakan itu. Jadi kalau sekarang mau mengejar distributor, jadikan itu sebagai motivasi juga agar bisa membantu orang lain.
Kalau kita fokus hanya untuk diri kita sendiri, kita nggak bakal gede. Kalau kita bisa membangun resellernya, kita bisa membangun agennya, bahkan nanti bisa membangun distributornya kalau sudah siap, gitu. Itu lebih keren lagi. Kenapa? Semakin banyak orang yang kita tolong. Karena kalau kita menolong orang lain, hakikatnya adalah kita menolong diri kita sendiri. Gitu ya. Karena apa yang kita berikan ke orang lain akan kembali ke kita juga, gitu kan. Tapi via Allah, akhirnya kalau semua yang datang via Allah, Allah akan lipat gandakan. Saya percaya itu. Dan saya sendiri juga praktekkan. Alhamdulillah sekarang sudah dapat poinnya gitu loh. Saya akhirnya ini saatnya saya untuk berbagi dengan teman-teman agar teman-teman bisa juga. Insyaallah tulus ikhlas pada teman-teman biar bisa jadi distributor selanjutnya. Ini ya, jadi ini penting banget. Ini perhitungan yang harus benar-benar dicermati. Bagaimana kita jual langsung dapat untung 15.000 per pieces-nya. Jual ke reseller kita dapat 7.500 per pieces-nya. Kita jual ke agen itu. Kalau agen itu belanja pasti 150 gitu. Itu kita dapat untung udah 100.000, 300.000, itu udah pasti gitu kan. Jadi nggak usah khawatir. Teman-teman distributor nggak usah khawatir barang nggak laku tuh, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena di luar sana banyak yang cari. Cuman kita aja yang mungkin yang belum maksimal promosinya. Faktanya yang cari di Jawa Timur banyak, cari Jawa Barat banyak, di luar Jawa banyak banget tuh. Jadi pinter-pinter riset. Nah, saya ada ilmunya. Insya Allah kita akan belajar itu ketika Bapak Ibu semuanya jadi distributor. Ketika belum jadi distributor nggak saya buka. Karena ini rumus ilmu mahal gitu loh. Jadi saya maunya ke teman-teman distributor yang memang punya stok banyak, karena mau nggak mau harus bisa menjamin stok banyak dulu gitu, agar kita bisa bermain dengan riset pasar kayak gitu. Itu ya poin kedua ya. Nah, poin ketiga adalah ketika kita jadi distributor, kita itu menaikkan kepercayaan atau istilahnya kita branding kita maksimal akhirnya. Kenapa? Karena kita distributor. Kita kalau udah dengar distributor pasti ada yang terfikirkan oleh orang itu stok banyak, terus apalagi ya, terpercaya, terus apalagi ya, pasti pelayanannya bagus kayak gitu. Itu mindset yang ada di orang-orang yang mendengar kata distributor. Daripada kita branding dari nol, misalkan saya agen, saya branding gitu terlalu lama, mending saya distributor aja. Udah otomatis branding itu akan tertambal ke saya sendiri gitu kan, otomatis gitu kan. Saya akan dapat kepercayaan, saya akan dapat persepsi bahwa saya punya stok banyak karena saya bisa mengusahakannya gitu kan. Karena distributor bisa langsung kontak ke pabrik. Nah itu loh, jadi kayak gitu harus dipikirkan. Itu nomor 3 ya, poin ketiga, menaikkan kepercayaan atau branding. Sehingga kita dari sini ketika dapat kepercayaan, kita brandingnya sukses dengan distributor ini, nama distributor, kita cepat dapat pembeli, cepat dapat mitra. Karena kalau orang mau prinsipnya sebenarnya sama. Orang mau beli ke agen, beli ke reseller, beli ke distributor, prinsipnya sama. Tapi kadang pride-nya yang beda. Orang yang belanja ke distributor tuh kadang, wah aku belanja langsung distributor loh gitu loh. Kalau belanja ke agen kan, aku belanja di agen sana kok gitu. Mungkin beda suaranya. Beda kebanggaannya. Itu masing-masing ya. Tapi memang seperti itu orang gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu bisa capai distributor, tentu dapat poin ini. Dapat kepercayaannya, dapat brandingnya. Dapat pembeli gampang, dapat mitra gampang. Gitu. Yang keempat, mudah dicapai dalam 1 bulan. 1000 pieces dalam 1 bulan itu gampang Bapak Ibu. Setelah ini akan saya jelaskan. Kita habiskan dulu poinnya. Gampang banget. Kita tinggal siapkan strategi aja. Kita benar-benar fokus 1 bulan, kejar target itu, aplikasikan strategi itu. Insya Allah tercapai. Karena saya sudah buktikan sendiri. Dan banyak distributor saya itu yang selain memang memaksimalkan strategi ini, mereka benar-benar niatannya tulus, pengen besar, pengen membantu orang,
dapat banyak bonus dari Allah. Ada yang tiba-tiba dalam saya target 1 bulan ini pengalaman distributor saya di Solo, Mojosongo. Niatannya adalah pengen distributor setelah nikah. Karena apa? Dia pengen punya penghasilan dari sini, karena sudah tahu bagaimana profitnya. Terus dia pengen benar-benar bisa memberikan terbaik untuk keluarga juga, gitu kan. Jadi niatannya adalah setelah nikah kejar. Jadi nikahnya bulan Februari, kejarnya bulan Maret rencananya. Tapi ternyata di bulan Februari malah jadi. Kayak gitu, dia dapat percepatan gitu. Karena niatannya adalah bagus. Dia pengen berbagi dengan orang lain. Dia pengen membagikan keluarganya. Dia pengen sedekah banyak kayak gitu. Akhirnya dipercepat di depannya, bukan di bulan Maretnya, tapi malah di bulan Februari. Dengan apa? Diberikan 1 orang yang beli produk 600. Itu ajaib. Itu ajaib. Saya juga kayak gitu dulu. Saya dulu niatannya sama. Saya niatannya hanya saya moga-moga dari rezeki ini dapat yang halal berkah, bisa bantu banyak orang, saya bisa membina orang banyak gitu kan. Saya di sini juga bisa menafkahi keluarga. Akhirnya ketika di akhir bulan Februari, saya juga Februari. Bukan deh. Saya Maret. Nah, ini Maret ini ya. Di akhir bulan Maret, omset saya baru 750 enggak salah. Jadi kurang 250. Tiba-tiba sebelum hari H itu ada yang order 400. Akhirnya saya melompat langsung ke distributor. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kita tuh percaya, kita yakin keajaiban itu mesti ada. Kalau kita niatannya benar, niatannya lurus dan benar-benar tulus mengusahakannya, pasti ada jalan gitu kan. Makanya nanti saya berikan triknya. Termasuk itu juga ada di strategi yang akan kita bahas di ini dalam 1 bulan itu. Ada tiga apa namanya? Ada 3 strategi untuk mencapai distributor. Salah satunya itu tadi. Lebih lanjut kita bahas di video berikutnya aja. Nah, jadi 1 bulan distributor omset 1000 pcs itu gampang. Kalau tahu ilmunya, kalau serius jalankannya, gitu ya. Insya Allah, apalagi Bapak Ibu ada pendampingnya, ada saya yang bisa membantu gitu kan. Tentu lebih gampang lagi. Dulu saya nggak ada yang ngajari. Dulu saya babat alas gitu kan. Saya rugi banyak. Ya udah biasa gitu loh. Jadi saya nggak mau sekarang nggak mau selalu salah gitu kan. Dalam artian kalau memang niat distributor tak pandu kamu jadi gitu loh. Karena apa? Nanti di poin yang ke-6 nanti saya jelaskan. Jadi insya Allah bisa 1 bulan 1000 pcs bisa gampang. Bismillah gitu aja. Yang kelima, keuntungan ketika jadi distributor ya. Yang kelima, ada reward double. Kok saya bilang double? Karena dari pusat ada. Nanti saya berikan regulasi terbaru ya dari pusat itu ada. Di tahun 2021 ini regulasi terbaru dari pusat tentang sistem kemitraannya, peraturan bagaimana distributor, agen, reseller itu ada di sana semua. Nanti saya share di grup insya Allah. Nah, dari situ nanti Bapak itu akan tahu di sana ada banyak reward untuk distributor. Reward triwulan, reward tahunan. Saya alhamdulillah di tahun kemarin saya dapat penghargaan reward reward tahunan. Dalam 1 tahun bisa ngomset belanja ke pusat itu berapa ya saya lupa, 160.000 pcs dalam 1 tahun. Dan itu saya penjualan terbanyak nomor 2 se-distributor se-Indonesia. Jadi se-Indonesia itu ada 80 distributor dan saya nomor 2 omset paling banyak. Dan kemarin saya dapat reward itu 5 gram antam, 5 gram emas antam. Terus ada beberapa sertifikat, ada juga beberapa souvenir juga gitu ya. Namanya juga rezeki gitu kan, kita nggak tahu. Dulunya saya kalau nggak serius gitu ya nggak dapat mungkin. Tapi karena saya
pas itu memang kepepetnya, kalau saya nggak jualan saya nggak bisa makan, kalau saya nggak jualan saya mau kasih nafkah orang, anak istri apa gitu kan. Alhamdulillah saya jalani, saya syukuri dan saya tekuni benar-benar jadilah seperti sekarang gitu kan. Alhamdulillah untuk kemarin saya dapat gitu kan. Nah besok tegaran teman-teman Bapak Ibu semuanya, toh rumusnya sama, caranya sama, saya ajari gitu loh. Jadi ada lewat pusat ada, dan di tim ada. Di tim saya ya, Bapak Ibu adalah tim saya. Tim saya namanya tim bisnis online berkah atau Bob Tim itu. Jadi yang menjadi tim saya itu berhak atas reward juga. Rewardnya kan apa sudah saya umumkan di grup apa belum ya? Kayak sudah. Coba nanti kita lihat lagi. Intinya nanti semua tim di saya, distributor dan agen terutama, kalau di sana nggak ada reward. Agen dan distributor itu berhak atas reward dengan pencapaian tertentu. Nah, jika Bapak Ibu bisa mencapainya, ya nanti berhak untuk mendapatkan rewardnya kayak gitu. Jadi dan itu syaratnya mirip loh. Kalau Bapak Ibu capai reward itu, reward kalau distributor ya, reward distributor saya itu omset 2000 dan di pusat juga ada omset 2000. Jadi misalkan Bapak Ibu dalam sebulan bisa ngomset 2000, otomatis dalam 1 bulan 2000 selama 3 bulan, berarti 1 bulan misalkan ini bulan Maret 2000, Maret April 2000 lagi, Maret April, Mei 2000 lagi. Jadi dalam 3 bulan berturut-turut omsetnya per bulan 2000 itu berhak atas reward dari pusat 1,5 juta kalau nggak salah. Lalu dari saya itu 1 juta atau berapa ya, saya lupa ya. Coba kita lihat gitu. Jadi dapatnya double, dari pusat dapat, dari tim dapat gitu kan. Enaknya kalau masuk di tim saya dapat full fasilitas, dapat reward juga gitu, double rewardnya. Dan itu biar semangat, biar ada gambaran gitu loh. Kalau berjuang itu ya harus sekalian. Kalau udah nyemplung ya biar basah sekalian gitu loh. Jangan cuman ngerasa-rasa kaki aja di nyobaan aja, itu rezekinya beda. Kelima ini ributnya double, dari pusat ada, dari tim ada. Yang keenam, full support dari tim. Jadi di tim saya kan memang seperti ini. Saya sudah setahun lebih dikit jualan produk ini. Saya sudah mulai hafal tipikal orang kalau diajak ngobrol, kemudian kalau ketika order kayak gitu bisa dilihat kok dia tipikalnya kayak apa, dengan tutur bahasanya, dengan WhatsApp-nya, mungkin dengan voice note-nya, atau mungkin dengan teleponnya dia, itu saya bisa kenali gitu. Dan alhamdulillahnya itu berkat pelajaran saya dulu. Saya kan lulusan sarjana psikologis, jadi tahu lah, bisa melihat bagaimana tipikal orang itu kayak gini, ternyata gitu. Nah, Bapak Ibu ini yang 8 ini adalah orang-orang pilihan, dan saya yakin pasti bisa. Jadi jangan ada keraguan. Kenapa? Saya sudah mengidentifikasi Bapak Ibu bisa. Jadi harusnya Bapak Ibu semakin yakin bahwa Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa. Gitu ya. Kenapa? Karena saya sudah tahu potensinya. Tinggal nanti kita bangkitkan gitu kan. Potensinya kita sendal gitu, biar dia bangkit, biar dia besar gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ada fasilitas, ada tim juga yang bisa membantu, materi promosi kami siapkan, bagaimana triknya jualan kami siapkan. Bapak Ibu kalau ada tim tinggal di timnya. Jadi tidak perlu trial error, nggak perlu merasakan kesalahan atau kegagalan, nggak perlu melangkah yang sia-sia. Saya bilang bukan sia-sia ya, kita bilangnya nggak perlu merasakan trial error, tinggal kita skip masalah gitu. Saya bilangnya skip masalah, kita lakukan yang benar-benar jelas ada hasilnya gitu aja. Misalkan posting dalam sehari harus ada edukasi, harus ada foto produk,
harus ada foto stok, harus ada foto closing dalam sehari. Setiap hari itu dilakukan. Kenapa itu saya sarankan? Karena itu yang saya lakukan sendiri selama 3 bulan sampai saya jadi distributor. Ketika saya sudah jadi distributor, saya mulai membangun lagi tim gitu. Jadi kalau sekarang masih berjuangnya sendiri, udah fokus itu aja. Tapi kalau udah punya tim, fokus ke tim. Karena tim lebih bisa membesarkan kita. Dan kita tetap bisa mendapatkan orang-orang baru, mitra-mitra baru, penjual-penjualan baru itu banyak. Dan maksudnya banyak caranya gitu loh. Nah itu yang harus dipahami. Jadi kita nggak sekedar jualan, nggak sekedar orang beli 1, beli 2, itu kekecilan. Beli itu ya 10, 50, 100 kayak gitu mindsetnya. Jangan cuma jualan 1, 2. Nah, kalau kita mindsetnya masih jualan 1, 2, yang ada 1, 2 terus. Tapi kalau kita mindsetnya jualan 100, jualan 200, jualan 500 kayak gitu, insya Allah bisa gitu loh. Nah ini 6 poin. Nanti akan saya masukkan ke grup juga gambarnya. Ada 6 poin. Silakan nanti diulang lagi videonya, didengarkan lagi. Semoga bermanfaat. Dan saya berharap Bapak Ibu melihat ini semakin semangat ya, karena tahu potensinya besar. Bapak Ibu sudah saya filter sendiri, bisa, seharusnya bisa. Tinggal kembali ke diri masing-masing, mau mengafirmasi atau tidak, mau berusaha atau tidak, mau totalitas apa tidak. Nah, itu. Karena alasan inilah, karena distributor dapat sebanyak ini manfaat gitu, profitnya sebanyak ini gitu kan. Jadi jangan sampai ada cemasan gitu ya, kecemasan atau mungkin nggak yakin gitu kan. Distributor pasti untung. Nggak mungkin distributor punya stok yang mandek, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena teman-teman ketika buntu, stoknya ternyata masih banyak dan nggak bisa jual, tanya ke saya kasih tahu caranya. Jadi nggak mungkin nggak terjual, insya Allah terjual. Tinggal dibanyakin belajarnya aja kan gitu. Toh juga ada pengalaman gitu kan, sudah ada prestasi juga gitu kan. Nah itu semoga jadi penyemangat Bapak Ibu. Semoga bisa tercapai target kita bersama untuk distributor 1000 pieces. Setelah ini akan saya bahas tentang bagaimana caranya agar kita bisa mencapai 1000 pieces. Oke. Mungkin itu sekian untuk video yang kedua ini, untuk alasan kenapa menjadi distributor. Semoga bisa dipahami dan benar-benar disugesti lah. Saya pasti bisa jadi distributor. Saya pasti bisa, saya pasti mampu, saya pantas gitu. Pasti insya Allah Allah kasih. Ketika kita sudah benar-benar yakin, kita siap, Allah kasih. Semoga bisa dipahami. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.